Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 Januari 2022. Liturgi Gereja Katolik merayakannya sebagai peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Untuk itu marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, sabda-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami dan cahaya bagi lorong-lorong kami. Tetapi kadang-kadang kami menyimpang dari sabda-Mu itu. Ampunilah kami. Sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati Santo Timotius dan Santo Titus. Keduanya adalah murid dari Santo Paulus. Tentang Timotius, ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Ibrani. Kedua orang tuanya kemudian menganut iman Kristen. Demikian pun Timotius mengikuti dan menganut iman kedua orang tuanya. Ia pertama kali bertemu dengan Paulus ketika ia masih kanak-kanak. Ketika sudah dewasa, ia bertemu lagi dengan Paulus, dan Paulus mengajaknya untuk ikut serta dengannya mewartakan Injil Kristus. Timotius pun bersedia dan seringkali pergi bersama dengan Paulus. Ia pun diutus Paulus untuk pergi mewartakan Injil ke Makedonia, Tesalonika, dan Korintus. Paulus lalu menetapkan Timotius untuk menjadi uskup di Efesus, dan ia pun menggembalakan umatnya di sana sampai dengan hari kematiannya tiba, dan ia mati sebagai seorang martir. Menurut tradisi, ketika dia berusia 80 tahun, ia sudah sakit-sakitan. Namun di keuskupannya muncul sebuah praktek penyembahan berhala.
dan Timotius berusaha mengajak mereka untuk bertobat melalui khotbah-khotbahnya. Akan tetapi, para penyembah berhala tersebut kemudian marah, memukulinya, menyeretnya di jalan, serta melemparinya dengan batu sampai mati. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, lalu bagaimana dengan Titus? Titus adalah seorang non-Yahudi yang kemudian ditobatkan oleh Santo Paulus. Titus adalah seorang yang murah hati dan giat bekerja. Dengan penuh sukacita dan kegembiraan, ia menemani Paulus dalam perjalanan kerasulan mereka. Dia menemani Paulus dan Barnabas ke Yerusalem, dan Titus juga menjadi penghubung antara jemaat-jemaat yang berselisih. Bagi Paulus, Titus adalah pembawa damai dan pembawa kerukunan. Dan rupanya, Titus memiliki karunia untuk mendamaikan orang. Oleh karena itu, jika ada jemaat-jemaat yang berselisih, Paulus akan mengirim Titus untuk ke sana dan mendamaikan mereka. Sesudah jemaat-jemaat itu berdamai, barulah dia kembali dan melaporkannya kepada Paulus. Karena kebajikan hidup yang dimilikinya, maka Paulus menetapkannya sebagai uskup di Kreta, Yunani, untuk melanjutkan tugas kerasulan yang sudah dirintis oleh Paulus sendiri. Dan Titus dengan setia melaksanakan tugas pelayanannya sebagai uskup sampai akhir hidupnya. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, perikop Injil yang dibaca dan direnungkan pada peringatan Santo Timotius dan Titus adalah tentang Yesus mengutus ke-70 murid untuk pergi mewartakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala." Lebih lanjut Yesus berkata, "Seorang pekerja patut mendapat upahnya." Sebelum naik ke surga, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Kata-kata Yesus di atas bukan kata-kata kosong tanpa makna. Perintah dan janji Yesus itu tetap diyakini oleh para rasul dan selanjutnya oleh gereja sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini, jutaan orang, baik imam, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, pria dan wanita, yang merelakan diri mereka untuk pergi ke seluruh dunia, melanjutkan karya pewartaan Injil Kerajaan Allah. Mereka pergi bukan jalan tanpa membawa apa-apa. Mereka membawa sedikit yang ada pada mereka, atau yang diberikan kepada mereka sebagai bekal dalam perjalanan menuju tanah misi. Namun yang paling penting adalah bahwa mereka pergi karena mereka yakin bahwa Yesuslah yang mengutus mereka. Ada yang pergi ke wilayah-wilayah yang aman, mudah, tiada tantangan dan kesulitan yang berarti, dan segala sesuatu ada di dalam kelimpahan. Saya menyebut ini dengan istilah kandang domba. Namun ada yang pergi ke wilayah-wilayah yang tidak aman, sulit, menantang, dan segala sesuatu ada di dalam kekurangan. Dan saya menyebut ini dengan istilah kandang serigala. Namun mereka tidak pernah menolak, karena mereka yakin bahwa itu adalah perintah Yesus. Dan mereka pun yakin bahwa Yesus akan selalu ada beserta mereka dan tidak meninggalkan mereka berjalan seorang diri.
Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa, yaitu kitab suci dan salib misi yang harus mereka hidupi dan wartakan. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, kemarin kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus, dan hari ini kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Marilah sekali lagi kita berdoa kepada Yesus untuk para misionaris di berbagai belahan dunia ini, supaya dalam situasi, peristiwa, dan pengalaman misi seperti apapun, mereka tetap bersuka cita dan bergembira dalam karya penyebaran Injil. Semoga para misionaris zaman ini menjadi seperti Timotius dan Titus, yang siap pergi kemana saja mereka diutus, yang tetap bergembira dan bersuka cita dalam setiap tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, dan semoga mereka menjadi contoh dan teladan dalam berbuat baik. Dan terakhir, untuk kita semua, mari kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi siapa saja yang kita jumpai, terutama mereka yang terdekat dengan kita. Dan janganlah menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Allah yang maha baik, pada peringatan Santo Timotius dan Titus ini, sekali lagi kami berdoa bagi para utusan-Mu. Semoga mereka selalu bergembira, taat dan setia kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau akan selalu menyertai, menguatkan, dan membimbing mereka di jalan-jalan yang sudah Engkau tunjukkan kepada mereka untuk mereka jalani. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup, perjuangan, dan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasihi dan yang mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.